Shalom. Seperti kurang semangat manginang, saudara-saudara yang kekasih. Shalom. Terima kasih. Semangatnya mudah-mudahan sampai akhir khotbah saya nanti masih terpelihara di dalam Kristus Yesus. Marilah kita dengarkan firman Tuhan untuk kita pada saat ini di dalam KKI yang diambil dari Mazmur 82 ayat 1 sampai dengan 8. Mazmur 82 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian bunyinya. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pasti di antara kita yang hadir pada saat ini ada yang mengenal hakim. Mungkin tetangga kita, mungkin juga saudara kita, atau mungkin anak kita juga. Dan di situ bisa kita lihat dikala anak kita menjadi seorang hakim, ada sebuah kebanggaan. Kenapa? Karena kita tahu tugas hakim ada di dalam 3 bagian. Yang pertama, yudikatif, dan kemudian ada di dalam legislatif, kemudian eksekutif. Di dalam eksekutif pasti mereka sering ketemu dengan pembesar-pembesar. Itu yang menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Bangga ya Bapak Ibu yang ada anaknya hakim ya. Saya yakin dan percaya pasti bangga. Apalagi anaknya ada yang sudah berfoto dengan presiden. Pasti menyatakan, ini loh anak saya yang sudah bekerja di kehakiman. Ketemu dengan presiden. Ada aura kebanggaan di sana. Tetapi di situ bisa kita lihat, menjadi seorang hakim harus mempunyai pengetahuan yang mumpuni. Francis Bacon mengatakan, pengetahuan adalah kekuasaan. Pengetahuan adalah kekuasaan. Di situ bisa kita lihat hampir serupa dengan apa yang dikatakan oleh orang Batak di dalam falsafahnya. Atau di dalam upamanya yang mengatakan, ijuk di para-para hotang di palabian, nabisuk na punahata naoto tupang gadisan. Semua orang menginginkan anak-anaknya menjadi orang yang bijaksana. Maka berlomba-lomba menyekolahkan anaknya. Tetapi ternyata Bapak Ibu yang terkasih, sekalipun anak-anak itu atau sekalipun kita telah mempunyai pengetahuan yang tinggi, belum tentu memberikan keadilan kepada setiap insan. Ada saatnya kita terperosok, ada saatnya kita terjatuh. Dan di situ bisa kita lihat, ada juga orang yang mengeksploitasi pengetahuannya, menyalahgunakan pengetahuannya. Sehingga terjadi kemelaratan,
masalah, atau penderitaan di tengah-tengah sekitarnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan pada saat ini, itulah yang digambarkan oleh Asaf. Dia mengkritik kehidupan bangsa Israel yang sudah memiliki pengetahuan yang tinggi tetapi ternyata menindas orang-orang miskin. Menindas bangsanya sendiri. Bahkan Asaf mengatakan, orang-orang pintar itu mengangkat dirinya sebagai Allah. Asaf mau mencoba mengatakan kepada orang-orang pintar itu, mengapa engkau membangkitkan dirimu sebagai Allah? Bukankah Allah pencipta semesta ada? Bukankah pencipta semesta Allah memberikan keadilan di tengah-tengah bangsa ini? Maka di situ bisa kita lihat saudara-saudara yang terkasih, jemaat Allah yang dikasihi Tuhan. Manusia selalu mencoba mencari keadilan di tengah-tengah kehidupannya. Tetapi sebagaimanapun usaha manusia bisa saja kecewa. Usaha-usaha manusia mencari keadilan kita lihat bisa saja pasang surut. Dan di dalam pasang surut itu apa yang terjadi? Mereka akan letih dan sedih. Ada wajah cemberut. Mungkin boleh dulu Bapak Ibu yang terkasih, pasang dulu wajah cemberutnya. Bagaimana? Mungkin tidak enak dipandang. Pasti tidak enak. Wajah cemberut itu pasti membuat kita juga akan down, lemah. Maka dengan demikian, bangsa Israel mulai memperbaharui diri. Melalui firman Tuhan pada saat ini kita diajak untuk memperbaharui diri. Mereka mulai melakukan yang terbaik. Apakah pemikirannya yang dilakukan? Apakah yang mereka coba untuk melakukan mengubah kehidupan mereka supaya mereka mendapat keadilan? Mereka hanya menyatakan dalam perjalanan kehidupannya, Tujoloni Tuhaku hubuan dirikon ibanado rajaku si gonggom rohakon sai guru di ibana sudenala kaki saya sini rohana pature bogasi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mereka mencoba menyanyi membawa dirinya kepada Allah. Mereka mencoba untuk memberikan yang terindah. Sehingga mereka mampu menyuarakan, bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Itu yang mereka katakan. Karena apa? Karena mereka mencoba menyanyikan yang terindah, membawa diri mereka kepada Allah. Tujoloni Tuhaku, hubuan dirikon. Tidak ada artinya membawa hidup hanya kepada manusia. Tetapi hanya kepada Allah. Sekalipun Allah memberikan teman-teman untuk kita.
itu hanyalah sementara. Itu adalah perantara dalam hidup kita. Tetapi yang menentukan adalah Allah itu sendiri. Itu yang mereka ekspresikan di dalam nyanyiannya. Sampai kepada sebuah keputusan. Datanglah Allah sebagai hakim kepada kami. Dan itulah yang dilakukan oleh Allah. Allah mengutus Yesus Kristus. Karena Allah melihat dengan perjalanan kehidupan manusia tidak akan mampu mendapat keadilan itu sendiri. Manusia tidak akan pernah mampu menciptakan keadilan hanya dengan pemikiran sendiri. Lalu Allah turun langsung. Dia mati di kayu salib. Dan menyatakan, mari tersenyum. Kita balikkan dulu tadi yang wajah cemberut kita dengan wajah tersenyum kita. Masuk ke dalam hati kita. Dan menyatakan, Allah itu luar biasa. Dan kita pun tidak akan pernah ragu untuk datang kepada Allah. Karena Allah memberikan senyum yang terindah kepada kita. Dia mati di kayu salib dan memberikan keselamatan itu. Adil semuanya. Seperti yang pernah digambarkan di dalam sebuah cerita anak-anak. Di saat ada seorang anak pintar menyatakan kepada seorang anak yang kurang pintar. 2 tambah 2 berapa? Anak yang kurang pintar tadi menyatakan 1. 2 tambah 2 berapa? Kata yang pintar. Yang kurang pintar selalu menjawab 1. Lalu dia menyatakan, kenapa kamu mengatakan 1? Ya memang itu yang saya tahu, 2 tambah 2 adalah 1. Tidak, 2 tambah 2 itu adalah 4. Guru kita juga mengajarkan demikian. Enggak, yang saya tahu 2 tambah 2 1. Kemudian anak yang kurang pintar tadi menyatakan, kalau begitu, kalau memang 2 tambah 2 adalah 4, potong leher saya. Kemudian yang pintar tadi menyatakan, oke, kalau memang itu kemauanmu. Kalau 2 tambah 2 adalah 4, jawabanmu salah, maka lehermu harus dipotong. Ayo kita ke Bu Guru. Lalu dibawa anak yang kurang pintar ini kepada bu gurunya. Bu Guru, iya ada apa nak? Kok kayaknya wajahnya ada yang lesu, ada yang senang. Ada apa ini? Apakah ada masalah di antara kalian berdua? Iya Bu, kan ibu sudah capek mengajar kami. 2 tambah 2 itu adalah 4. Ternyata temanku ini mengatakan 2 tambah 2 itu adalah 1 Bu Guru. Saya sudah mengajari dia, tapi dia malah mengatakan, potong leher saya kalau 2 tambah 2 adalah 4. Kemudian sang ibu guru mengatakan, berapa yang dia katakan? 2 tambah 2 1 Bu. Oh iya. Itu benar. 2 tambah 2 itu 1. Kemudian anak yang pintar tadi merasa dibohongi oleh bu gurunya. Dan yang kurang pintar tadi menyatakan, benar kan apa yang saya katakan? 2 tambah 2 adalah 1, saya yang menang. Kemudian ibu guru menyatakan, boleh kamu pergi nak? Lalu yang kurang pintar pergi. Lalu bu guru menyatakan kepada yang pintar tadi, kamu hebat nak, kamu hebat. Di saat saya menyatakan 2 tambah 2 adalah 1, benar, kamu tidak berontak. Lalu sang anak mengatakan, sebenarnya saya mau protes Bu. Dari mana jalannya Bu? 2 tambah 2 adalah 1. Oh jalannya, 2 tambah 2 itu adalah 1. Jikalau saya mengatakan 2 tambah 2 itu adalah 4, maka kita akan kehilangan nyawa. Tetapi di saat saya menyatakan
2 tambah 2 adalah 1. Kita menyelamatkan 1 nyawa. Dengan menangis sang anak tersebut memeluk Bu Guru dan menyatakan, terima kasih Ibu. Luar biasa Ibu mengajari saya. Dari segi pemikiran saya, dari segi hati saya. Kemudian sang ibu guru menyatakan, ingatlah nak, semakin tinggi ilmu, semakin tinggi budi pengertianmu. Lam tibo parbinotuanmu, ikon lam serep do roham. Serep nak pegop saya ududoi. Dang disuruh jolma laho mabuat sia kicangna. Tetapi dia harus menuang setik sepenuh apapun seret itu. Dengan kita datang kepada Yesus, maka kita harus menundukkan diri. Kita tidak ada apa-apanya. Setinggi apapun pengetahuan kita, maka Yesus adalah yang lebih tinggi. Dalam kehidupan orang percaya tidak boleh terjadi sebagaimana yang diceritakan di dalam Yohanes 10 ayat 34. Mereka mencoba untuk melempari Yesus karena mereka merasa bahwa mereka yang paling tinggi, mereka yang paling mulia, mereka menjadi hakim untuk orang lain. Maka datanglah kepada Yesus, dialah hakim yang mulia. Datanglah kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan merasakan keadilannya. Datanglah kepada Yesus, maka engkau akan menjadi pelaku keadilan. Amin.